kemacetan. Mungkin kita sudah tidak asing jika mendengar kata kemacetan, di mana kemacetan ini menjadi masalah umum di banyak kota besar di Indonesia. Penyebab kemacetan di kota besar ini di mana pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat, infrastruktur jalan yang tidak memadai, dan transportasi umum yang kurang optimal. Salah satu faktor utama kemacetan yaitu karena ego masyarakat yang tinggi. Mereka merasa dirinya paling penting, seperti kepentingan di kampus, ke sekolah, bekerja, maupun aktivitas lainnya. Serta kurangnya edukasi terhadap masyarakat untuk mematuhi ketertiban lalu lintas. Upaya untuk mengatasi kemacetan mencakup pengembangan transportasi umum, perbaikan infrastruktur, dan penerapan kebijakan-kebijakan manajemen lalu lintas yang efektif. Mungkin bisa saja mengatasi masalah kemacetan ini. Setiap hari banyak masyarakat yang harus berjuang untuk pergi ke sekolah maupun bekerja agar tiba tepat pada waktunya. Waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk belajar atau beristirahat malah terbuang sia-sia di jalan. Selain itu, kemacetan juga meningkatkan polusi udara yang berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Salah satu faktor utama kemacetan yaitu karena jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat, di mana pada tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia hampir mencapai 282 juta jiwa dengan jumlah kendaraan tembus hingga 164 juta unit, di mana 83% didominasi oleh kendaraan roda 2. Juga Ketua dari Presidium Indonesia Traffic Watch mengatakan lalu lintas di tahun 2024 ini sangat ruyam dan mengerikan, sehingga kendaraan bermotor melaju di jalan raya seperti tanpa pengemudi. Sesukanya melanggar aturan dan melawan arah, sehingga jalan raya seperti jalan pintas menuju neraka. Strateginya yaitu pemasangan rambu-rambu di jalan raya dan tidak kalanya masyarakat atau warga di sekitar ini agar mentaati peraturan yang sudah ada, misalkan memakai helm, tidak berboncengan lebih dari 2, atau mentaati peraturan yang sudah ada. Contohnya gampang sekali Mbak di bawah flyover itu sering saya temukan dan anggota saya sering menemukan, yaitu tentang warga di sekitar masyarakat di sini lawan arus, yaitu mungkin dia merasa kejauhan ya Mbak, merasa dia mau lebih cepat, tapi akibatnya fatal dan akibatnya akan terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Saya sering menghimbau di sekolah pun atau di rumah pun tentang memakai helm, jaga keselamatan berlalu lintas, dan istilahnya itu kepala tidak ada di rumah sakit Mbak, sayangnya kepala. Akibatnya memang fatal sekali Mbak. Mungkin kita tidak mau ya Mbak adanya kecelakaan. Kalau memang ada kecelakaan atau ada yang melanggar, yang pertama apabila ada masyarakat atau warga yang melanggar, tetap kita berhimbauan pertama. Yang kedua, apabila dia masih melanggar, tetap kita adakan penindakan, yaitu misalkan kita tilang sesuai dengan apa yang kesalahan mereka lakukan. Misalkan pasal dia tidak memakai helm, sudah ada ketentuan di buku tilang, tidak berboncengan lebih dari 2, atau mungkin saja kalau dia mengendarai roda 4, dia sambil menyetir sambil pegang handphone. Di zaman sekarang, siswa-siswi di bawah umur sudah banyak yang memakai kendaraan pribadi untuk berangkat ke sekolah. Padahal secara hukum, mereka belum diperbolehkan untuk berkendara di jalan raya. Berdasarkan hasil data pada awal tahun hingga Maret 2024, tercatat telah terjadi 1.984 kasus laka lantas untuk pekan pertama, 1.664 kasus untuk pekan kedua, dan 1.577 untuk pekan ketiga. Meski turun, tapi terdapat beberapa poin negatif yang masih terbilang tinggi. Poin negatif yang dimaksud berkenaan dengan tingkat pendidikan pengendara yang terlibat laka lantas, yang masih didominasi oleh remaja SLTA atau SMA sederajat. Untuk itu, cara agar mereka mengetahui tentang tertib lalu lintas, penyebab, dampak, dan solusi kemacetan, yaitu dengan cara bersosialisasi. Terjun langsung kepada mereka, memberikan materi seputar peraturan lalu lintas, kemacetan, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kesan saya melihat respon siswa-siswi SMK Putra Satria sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi tentang tata tertib lalu lintas, membuat saya menjadi lebih semangat lagi dalam mengedukasi pelajar maupun masyarakat agar terciptanya lalu lintas yang tertib akan peraturan lalu lintas. Pokoknya kalian perhatiin, simak, bakal ada hadiah. Khususnya juga bakal ada hadiah dari gue sendiri. Tapi gue gak bakal ngasih pertanyaan yang gampang. Ya, Oke. Hal yang berkesan buat diri saya dan selalu saya ingat adalah ketika saya membaca materi, banyak murid-murid di SMK Putra Satria ingin bertanya tentang tata tertib dan undang-undang berlalu lintas. Itu sangat penting untuk keamanan masyarakat karena dapat mengurangi resiko terjadinya cedera, kecelakaan, bahkan kematian. Nah, dengan kita bertertib berlalu lintas, para pengendara, juga pengemudi, bahkan pejalan kaki itu dapat hak-haknya, teman-teman. Aduh, ya Allah, silakan Pak. Emang ada itu jalur angka 8 gitu. Akhirnya kan karena itu susah, kita nembak. Nah, saya mau tanya itu aja sih Kak. Saya memaparkan tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan lalu lintas, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum, yang terdapat dalam pasal 77 ayat 1 dan pasal 281, kemudian yang terakhir terdapat dalam pasal 283. Jika pengendara tidak mempunyai SIM, yaitu hukumannya adalah pidana kurungan dengan kurun waktu 4 bulan, minimal 4 bulan, atau bisa disebut dengan masuk penjara ya. Kemacetan itu sebuah indikasi bahwa dalam suatu kota itu ada kegiatan ekonomi, di mana orang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan mereka melakukan sebuah aktivitas, dan dalam aktivitas itu menggenerate sebuah ekonomi dalam kota itu. Karena antara jumlah kendaraan dengan panjang jalan itu perbandingannya tidak seimbang. Yang namanya jalan, tingkat pertumbuhannya itu lama karena butuh investasi yang panjang. Sedangkan jumlah kendaraan itu cepat sekali bertambah. Ketika pertambahan kendaraan itu melebihi panjang jalan, maka sudah otomatis itu macet. Upaya untuk melakukan sosialisasi kebijakan, sebuah program atau sebuah informasi tertentu terkait dengan lalu lintas sangat mungkin, baik itu melalui kegiatan atau aktivitas di kelas belajar atau melalui media-media yang lain, mau video, mau podcast, atau media-media berupa seperti buku, flyer, dan lain sebagainya. Salah satu jalan yang rasional adalah transportasi massal. Transportasi umum diperbanyak, memindahkan orang dari kendaraan pribadi, motor, mobil ke transportasi umum, baik itu kereta api, kereta listrik, bis, atau transportasi yang lain yang bersifat massal. Seperti kita di Jakarta, contoh ada KRL, ada LRT, ada MRT. Itu adalah sebuah solusi untuk memindahkan orang dari kendaraan pribadi, dari motor, mobil ke transportasi umum. Dan kalau itu dilakukan dan jumlah kendaraan pribadi di jalan raya berkurang, insya Allah kemacetan akan teratasi. Dengan demikian orang akan meninggalkan kendaraan pribadi yang relatif lebih mahal dibandingkan dia kalau menggunakan kendaraan atau transportasi umum. Itu harapan saya sebagai masyarakat. Setelah kita mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas itu seperti apa dan apa saja, kita juga lihat dampaknya itu sangat besar dan berbahaya untuk masyarakat. Lalu kita terjun ke dalam masyarakat untuk bersosialisasi ke adik-adik di SMK Putra Satria. Setelah itu, kita tidak hanya mengedukasi berupa materi dan memaparkan PowerPoint, tapi kita juga mengedukasi melewat games yaitu quizzes. Ada sih kendaraan yang diwajibkan untuk berdahulu lintas? Ambulan, terus damkar, pejabat. Setelah selesai kegiatan bersosialisasi kita, kami harap adik-adik di sana
bisa menerapkan pembelajaran-pembelajaran di kehidupan nyata dengan menaati peraturan lalu lintas dan taat pada hukum. Salah satu kemacetan itu bisa disebabkan dari berhentinya kendaraan roda 4 atau roda 2 di sembarangan atau di bawah jalan. Tetapi dengan hal itu juga kita sebagai keamanan ya kan, itu selalu mengedukasi ke mereka agar model pemerintahnya itu diatur ya kan. Jadi jangan monoton tapi dia sebar gitu kan, tidak ada yang depan belakang, jadi jangan sampai nanti mengganggu lalu lintas yang besar-besar ya, seperti itu. Untuk mengatasi hal tersebut, kalau untuk selama ini ya yang kita lakukan yaitu dengan cara ya kita berkomunikasi dengan mereka. Jadi kita kasih tahu ke mereka bahwasanya tempat pemberhentian mereka itu jangan dijadikan seperti pangkalan gitu. Tapi kalau sekedar transit kan nggak apa-apa. Nah, inilah yang edukasi yang tiap kali kita lakukan dengan cara yang baik, dengan santun, agar apa? Mereka juga punya kepentingan. Artinya kita sebagai petugas keamanan UIN itu memberi saran kepada mereka agar kita ini dalam segala hal, termasuk masalah di jalan, karena di jalan juga punya adab juga ya, itu harus taat dengan aturan-aturan yang ada. Itu yang kami lakukan agar sinergitas antara petugas keamanan dengan pengguna jalan atau pengendara jalan itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada yang merasa dirugikan atau yang merugikan. Kalau untuk secara teknis kita mungkin tidak bisa ya, katakan itu kebutuhan kembali kepada pribadi masing-masing, hanya untuk diri kita sendiri termasuk saya gitu. Itu kalau memang dengan melihat situasi kayak sekarang nih yang masalahnya parah ya kan, apalagi saat-saat jam berangkat kantor atau pulang kantor, ya sebaiknya kalau memungkinkan jalan kaki ya jalan kaki. Andai kata posisinya jauh ya kita harus naik angkutan umum. Seperti itu. Berhenti sembarangan itu ya itu kadang-kadang berhenti di tempat yang nggak ditentukan karena di tikungan itu bikin macet. Contohnya reguler itu berhentinya sembarangan. Kadang-kadang berhenti di tikungan, di tempat-tempat yang terlarang itu. Kalau di Jaklingko kan beda. Jaklingko bedanya begini, udah ada tempatnya pemberhentian itu gitu. Jaklingko kurang kemacetan itu kalau Jaklingko berhenti di tempatnya. Kalau reguler itu berhentinya sembarangan. Oke. Berhenti di tempatnya itu di mana aja, Pak? Di bus stop, tempat di bus stop ya. Oke, di bus stop. Oke. Jadi nggak sembarangan ya, Pak? Ada tempatnya khusus yaitu bus stop. Oke. Pandangan saya tuh itu kemacetan tuh sangat mengganggu ya aktivitas gitu. Kayak kan saya bekerja sering telat gitu sih. Oke. Terus faktor kemacetan itu apa sih Pak kira-kira Pak? Faktornya paling pertama karena jalan sempit, terus volume kendaraan yang meningkat, itu mungkin jadi salah satu faktornya. Mungkin pemerintah bisa ngasih jalan-jalan alternatif, terus kendaraan-kendaraan yang udah nggak layak pakai itu bisa dihilangkan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penyebab kemacetan di kota-kota besar di Indonesia yaitu karena volume kendaraan pribadi yang meningkat, infrastruktur jalan yang tidak memadai, kurangnya edukasi terhadap masyarakat agar tertib lalu lintas, keegoisan dan kegengsian masyarakat, transportasi umum yang kurang optimal sehingga masyarakat memilih memakai kendaraan pribadi, dan banyaknya persimpangan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat para ahli, berita-berita, dan jurnal yang membahas terkait kemacetan. Selain itu, kemacetan juga berdampak pada aspek sosial, kesehatan, dan lingkungan. Maka solusi untuk mengurangi kemacetan yaitu diperlukannya kesadaran maupun edukasi dari pemerintah agar masyarakat tertib lalu lintas, pembangunan dan peningkatan infrastruktur seperti perluasan jalan, memperbanyak dan memperbaiki fasilitas transportasi umum agar masyarakat nyaman dan lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.
Jangan ya Dek ya. Kebut-kebutan. Jangan ya Dek ya. Bonceng 3. Jangan ya Dek ya. Menerobos lampu merah. Jangan ya Dek ya. Mari kita ketahui larang-larang berlalu lintas dan tata tertib lalu lintas untuk menerapkan nilai Pancasila kelima dan taat hukum. Menaati lalu lintas? Oke, Adek ya.